Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bahas senyawa turunan alkana, yaitu ether atau biasa disebut dengan alkoksi alkana. Dalam kehidupan sehari-hari, ether sering digunakan sebagai obat anestesi atau obat bius. Selain itu, ether biasanya digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan pada mutu bensin. Nah, pada video kali ini kita akan bahas senyawa ether yang meliputi tata nama senyawa dan isomernya. Simak videonya baik-baik ya. Ether atau alkoksi alkana mempunyai gugus fungsi ROR aksen, di mana R di sini adalah gugus alkil. Gugus alkil yang diikat bisa sama ataupun bisa berbeda. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Yang akan kita bahas pertama adalah tata nama senyawa. Ada dua tata nama senyawanya, menurut IUPAC dan trivial. Kita bahas satu-satu. Tata nama senyawa yang pertama yang akan kita bahas adalah tata nama secara trivial. Ether mempunyai rumus ROR aksen di mana O adalah gugus fungsi ether yang mengikat dua gugus alkil. Secara trivial, tata nama senyawa ether itu dimulai dari nama alkilnya dan kemudian diikuti alkil yang kedua, baru diakhiri dengan ether. Nah, apabila penulisan namanya itu nama alkil diurutkan sesuai dengan abjad. Jadi kalau alkilnya etil sama metil, maka etil ditulis terlebih dahulu. Nah, apabila mengikat dua gugus alkil yang sama, maka diberi awalan di. Contohnya, pada senyawa ini mengikat dua gugus alkil yang sama, yaitu metil, maka tata namanya adalah dimetil ether. Perhatikan gambar struktur yang kedua. Nah, pada senyawa ether yang ini dia mengikat dua gugus yang berbeda. Yang sebelah kanan C-nya 1 dia mengikat metil, kemudian di sebelah kiri dia punya CH3 CH2 itu adalah gugus etil. Karena etil dan metil berbeda, maka penulisannya sesuai abjad etil dan metil E lebih dulu daripada metil. Maka nama senyawa ini adalah etil metil ether. Perhatikan contoh yang ketiga. Pada senyawa ether ini dia mengikat dua gugus yang berbeda. Alkil yang sebelah kanan itu C-nya 1, maka namanya adalah metil. Alkil yang sebelah kiri dia mengikat 3 atom CH3, CH2, CH2. Ini merupakan gugus alkil dengan nama propil. P dan M, maka duluan M ya, maka nama senyawa ini adalah metil propil ether. Berikut ada tabel gugus alkil. Jika kalian lupa, kalian bisa lihat pada tata nama senyawa yang selanjutnya. Yang akan kita bahas adalah tata nama menurut IUPAC. Gugus ether dia mempunyai rumus ROR aksen. Nah, R-nya di sini gugus alkilnya. Yang diikat adalah dua gugus alkil yang berbeda. Yang satu dia sebagai gugus alkoksi dan R aksennya ini yang satunya lagi sebagai gugus alkana. Gugus alkana itu gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpanjang, sedangkan alkoksinya nanti dia punya gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpendek. Nah, pada tata nama IUPAC ini urutannya adalah nama alkoksinya dulu, baru kemudian nama alkananya apa. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan. Yang pertama kita harus menentukan gugus alkananya dan gugus alkoksinya. Gugus alkana, kita ingat kembali, alkana dengan C1 namanya metana, C2 itu namanya etana, dan seterusnya ya. Kemudian kalau gugus alkoksi, itu namanya hampir mirip sama alkana, tinggal diganti oksi, ananya diganti oksi. Kalau satu ya metoksi, kalau dua ya etoksi, dan seterusnya. Setelah menentukan gugus alkana dan gugus alkoksinya, yang kita lakukan selanjutnya adalah memberi nomor gugus alkana, dimulai dari salah satu gugus alkana, di mana gugus fungsi dan alkoksinya itu terikat pada atom karbon dengan nomor yang kecil. Nah, selanjutnya adalah alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan cabang. Nama cabang diurutkan berdasarkan abjad, jadi nanti kalau ada metil sama etil, etil ditulis terlebih dahulu. Nah, jika terdapat cabang yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka diberi awalan, kalau 2 di, kalau 3 tri, dan seterusnya. Secara umum, penamaannya itu nomor atom karbon yang mengikat gugus fungsinya dulu, baru nama gugus alkoksinya, baru kemudian nomor cabang, nama cabang, baru yang terakhir adalah nama senyawa alkananya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada senyawa ether. Nah, senyawa ether ini dia mengikat dua gugus fungsi. Tadi kan langkah pertama kita harus menentukan alkoksi dan alkananya. Nah, karena ini C-nya sama, di kiri dan kanan dia sama-sama mengikat satu, berarti terserah ya, mau yang di kiri kanan boleh alkoksi, boleh alkana. Ibu pilih yang biru, warnanya biru alkoksi, yang warnanya kuning dia untuk senyawa alkana. Berarti C-nya 1 ya, karena C-nya 1, nama alkoksinya berarti metoksi, sedangkan C yang 1 untuk alkana namanya metana. Tinggal kita beri nama, berarti namanya adalah metoksi metana. Tadi kan alkoksinya dulu, baru kemudian alkananya. Nah, contoh yang kedua di sini ada senyawa ether di mana dia mengikat gugus alkil yang berbeda ya. Tadi kita harus menentukan gugus alkoksi dan alkananya. Alkananya itu yang mengikat C lebih banyak ya. Jadi yang panjang itu sebagai alkana, yang pendek sebagai alkoksinya. Berarti di sini alkoksinya adalah CH3. Kemudian alkananya adalah alkana dengan C sebanyak 3 ya. C-nya 3 di sini. Oke, kita tentukan namanya dulu. Kalau C-nya 1, nama alkoksinya adalah metoksi. Kalau C-nya 3, nama alkananya adalah propana. Nah, setelah menentukan gugus alkoksi dan alkananya, yang selanjutnya adalah kita tentukan nomornya. Jadi gugus alkoksinya ini dia terikat pada C nomor berapa pada alkananya.
Nah, posisinya gugus alkoksinya harus dengan nomor kecil. Kalau kita gugus alkoksinya ini hitung dari sebelah kanan, maka gugus alkoksi atau metoksinya ini dia terikat pada C nomor 1. Kalau kita hitung dari sebelah kiri, dia terikat pada C nomor 3. Pilih yang paling kecil, berarti dari sebelah ke kanan. Oke, kita beri nomor, berarti ini nomor C nomor 1, C nomor 2, dan C nomor 3. Berarti tinggal kita kasih nama. Namanya tadi nomor gugus alkoksinya ya, karena dia terikat pada C nomor 1, berarti 1 metoksi, kemudian baru nama alkananya, yaitu propana. Yang contoh pertama nggak usah pakai angka ya, karena apa? Karena kalau dia C-nya nomor 1 kan metana cuma punya C1 ya, berarti nggak perlu dikasih nomor. Kalau C etana juga nggak perlu dikasih nomor, karena posisi di kiri dan kanan dia sama-sama di nomor 1. Contoh yang lain, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada struktur ini kita tentukan lagi mana yang alkoksi, mana yang alkana. Alkoksi yang kecil, C-nya sedikit, berarti yang ini. Kemudian ini yang atas yang panjang, dia sebagai alkananya. Alkoksi dengan C1 dia namanya adalah metoksi, kemudian alkana dengan C4 namanya adalah butana. Selanjutnya kita kasih nomor nih, gugus alkoksinya dia terikat pada C nomor berapa? Kalau dari sebelah kiri dia terikat pada gugus alkoksinya ini dia terikat pada C nomor 2. Sedangkan kalau dari sebelah kanan dia terikat pada C nomor 3. 1, 2, 3. Maka kita pilih dari yang sebelah kiri. Nah, tinggal kita kasih nama. Alkoksinya terikat pada C nomor 2 berarti 2. Kemudian alkoksinya namanya apa? Metoksi, berarti 2 metoksi. Kemudian baru nama alkananya. Karena C-nya 4 namanya adalah butana. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Langkahnya masih sama, kita tentukan senyawa alkoksi dan alkananya. Alkoksi yang C-nya sedikit berarti yang sebelah kanan, kemudian alkananya yang sebelah kiri. Nah, kita tentukan rantai utamanya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sama aja, pilih yang ke bawah ya. Nah, alkoksi dengan C2 namanya adalah etoksi ya, karena etana itu kan 2, kalau gugus alkoksinya ananya diganti oksi jadinya etoksi. Kemudian gugus alkana dengan C5 itu namanya adalah pentana. Selanjutnya kita tentukan nih gugus alkoksinya terikat pada C nomor berapa. Kalau kita hitung dari sebelah sini, maka gugus alkoksinya terikat pada C nomor 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita hitung dari bawah sini, berarti alkoksinya terikat pada C nomor 2, maka kita pilih yang dari bawah sini ya. Berarti dia terikat pada C nomor 2. Nah, di sini berarti selain rantai utama pada alkananya, dia disebut sebagai cabang. Jadi punya satu cabang. C3 namanya adalah metil. Setelah itu kita tentukan namanya. Tadi urutannya adalah yang pertama gugus alkoksinya terikat pada C nomor berapa? C nomor 2 ya, berarti 2. Kemudian baru namanya, karena ini C2 berarti etoksi. Karena dia punya cabang, berarti kita tuliskan cabangnya. Cabangnya ada cabang metil di nomor 4, berarti 4 metil baru nama alkananya, pentana. Berarti senyawa ini mempunyai nama 2 etoksi 4 metil pentana. Pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang isomer fungsi pada senyawa eter. Alkohol dengan rumus umum ROH dan eter dengan rumus umum ROR aksen mempunyai keisomeran fungsi karena kedua senyawa ini mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Nah, misalkan nih dikasih contoh, alkoholnya adalah etanol, kemudian dia berisomer fungsi dengan eter, yaitu senyawanya adalah dimetil eter. Kalau kalian perhatikan jumlah atom C-nya pada etanol itu C2 H6O, di metil eter juga sama, C2H6O. Nah, contoh yang lain misalnya senyawa propanol, dia berisomer fungsi dengan senyawa eter, yaitu etil metil eter. Kedua senyawa ini mempunyai rumus umum yang sama, yaitu C3H8O. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.